Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat ya. Untuk pertemuan kali ini Ibu sudah mengirimkan link from absensi ke grup kelas kita. Jadi sebelum memulai materi, alangkah baiknya kalian untuk mengisi link from terlebih dahulu ya. Nah, sebelum memulai materi juga, Ibu akan menyampaikan beberapa tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini. Jadi, berikut merupakan tujuan pembelajarannya. Oke, baik, setelah kita mengetahui tujuan pembelajaran pada materi kali ini itu apa saja, di sini Ibu akan bertanya, apakah ada yang pernah terkena flu? Pasti pernah atau ada ya. Nah, apakah kalian tahu bahwa flu ini merupakan salah satu penyakit yang disebabkan oleh virus? Jadi, virus yang menjadi penyebabnya ialah virus influenza. Nah, untuk mengetahui apa itu virus, kemudian ciri-ciri dan seterusnya, yuk simak materi yang akan Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini yang membahas mengenai virus. Yang pertama kita akan membahas mengenai ciri-ciri virus. Apakah virus sama dengan sel? Virus berbeda dengan sel ya, karena virus ini bersifat aseluler, di mana virus tidak memiliki sitoplasma, kemudian membran sel, nukleus, dan tidak memiliki organel sel. Berbeda dengan sel, karena sel ini memiliki yang tadi Ibu sebutkan seperti nukleus, membran plasma, dan lain-lain. Oke, jadi apa sih yang ada di dalam virus dan bagaimana itu virus? Kita simak. Berikut merupakan ciri-cirinya. Jadi virus ini berukuran sangat kecil, sekitar 20 sampai 300 ml. Nah, oleh karena itu, virus hanya bisa dilihat dengan menggunakan mikroskop elektron. Nah, virus juga dikatakan sebagai parasit obligat intraseluler, di mana virus hanya dapat hidup pada sel inang yang hidup. Sel inang juga disebut dengan hospes ya. Nah, yang hidup, kemudian virus ini dapat bereproduksi dengan menumpang pada sel inangnya. Nah, virus bersifat hidup. Virus ini ada yang bersifat hidup dan ada yang bersifat mati. Virus yang bersifat hidup disebut dengan seluler. Jadi virus ini hanya memiliki asam nukleat, namun tidak keduanya. Jadi hanya RNA atau RNA-nya saja, tidak memiliki keduanya. Kalau RNA saja, DNA saja gitu. Kemudian virus dapat bereproduksi namun dengan replikasi dan hanya dapat dilakukan pada sel hospes yang hidup, sel inang yang hidup. Kemudian ada sifat sel yang mati atau disebut juga dengan aseluler. Virus ini dapat dikristalkan dan dicairkan. Kemudian virus sel yang mati strukturnya berbeda dengan sel dan tidak melakukan metabolisme sel. Seperti itu. Oke, baik, selanjutnya kita masuk ke poin yang kedua, yaitu mengenai struktur virus. Selanjutnya yaitu struktur virus. Satu struktur partikel virus disebut juga sebagai virion. Virus atau virion ini terdiri atas kepala, kemudian leher, dan juga ekor. Di bagian kepala ini memiliki asam nukleat. Asam nukleat merupakan pembawa materi genetik virus yang digunakan untuk replikasi. Kemudian virus hanya memiliki salah satu asam nukleat, DNA atau RNA saja. Jadi tidak keduanya. Kalau seperti yang telah sebutkan, DNA saja, kalau RNA saja. Kemudian di kepala virus ini ada kapsid, merupakan selubung protein di sekitar asam nukleat yang tersusun atas kapsomer. Nah, fungsi kapsid itu apa? Fungsi kapsid ini sebagai pelindung asam nukleat dari enzim. Kemudian fungsi kapsid selanjutnya yaitu sebagai reseptor virus ketika akan menginfeksi sel hospes. Kemudian
Fungsi selanjutnya yaitu penghasil protein enzim untuk menembus membran sel hospes. Nah, satu kesatuan asam nukleat dan kapsid disebut nukleokapsid. Oke, yang tadi kan ada kepala nih, kemudian yang kedua ada leher di struktur virus. Nah, leher merupakan tempat yang menyambungkan antara kepala dan ekor virus. Dan yang ketiga, yang terakhir yaitu ada ekor virus. Ekor virus ini merupakan bagian yang paling penting dari virus karena ekor virus tersebut yang nantinya akan menancapkan antara DNA atau RNA dengan tubuh inang virus yang akan digunakan sebagai rumah virus, atau dengan kata lain alat penginfeksi sel inang. Nah, ekor virus ini berbentuk seperti tabung yang dilengkapi dengan serabut ekor. Nah, serabut ekor memiliki fungsi untuk pengunci antara virus dengan sel inang. Selanjutnya, jadi pada struktur tubuh virus ini terdiri atas kepala, leher, dan ekor virus ya anak-anak. Nah, selanjutnya ke poin yang ketiga, yaitu mengenai replikasi virus. Replikasi virus ini untuk mempertahankan hidupnya virus. Virus akan bereplikasi menjadi virus baru atau memperbanyak diri pada sel inang yang hidup. Nah, jika tidak, virus akan mengkristalkan diri. Nah, virus memiliki dua siklus untuk bereproduksi, yakni yang pertama itu ada siklus litik dan yang kedua ada siklus lesogenik. Yang pertama kita akan membahas siklus litik terlebih dahulu. Berikut merupakan tahapan-tahapan yang terjadi pada siklus litik. Yang pertama itu ada adsorpsi, yaitu tahapan pelekatan virus pada reseptor sel inang. Nah, pada virus bersampul, adsorpsi dilakukan secara endositosis, yaitu pembentukan vesikel pada membran sel inang sehingga virus dapat bergabung dengan sel inang. Kemudian yang kedua ada tahap penetrasi atau injeksi, yaitu pemindahan materi genetik virus ke dalam membran sel inang dan sel di bawah kendali virus. Terus tahap yang ketiga itu ada sintesis, yaitu pengiriman mRNA sebagai perintah sintesis protein untuk membentuk bagian tubuh virus yang baru. Kemudian yang keempat itu ada tahap perakitan atau lifase, merupakan penyusunan virus-virus baru setelah seluruh bagian tubuhnya tersintesis. Kemudian tahap yang kelima yaitu ada tahap lisis atau pelepasan, yaitu virus-virus baru yang sudah matang atau siap untuk dilepas dan keluar ini akan meninggalkan sel dalam keadaan mati. Pada virus bersampul, lisis ini dilakukan secara eksositosis, yaitu kebalikan dari endositosis. Reproduksi virus selanjutnya yaitu secara siklus lisogenik. Berikut merupakan tahapan-tahapannya. Yang pertama itu ada absorpsi, yaitu tahap pelekatan virus pada reseptor sel inang. Kemudian tahap yang kedua itu ada penetrasi atau injeksi, yaitu pemindahan materi genetik virus ke dalam membran sel inang dan sel di bawah kendali virus. Nah, jika pertahanan sel inang ini lemah, maka akan berlanjut ke siklus litik. Apabila tidak, maka akan berlanjut ke tahap berikutnya.
Yang ketiga ada penggabungan. Penggabungan merupakan DNA virus dengan DNA sel terintegrasi membentuk profag. Nah, tahap yang keempat itu ada pembelahan sel. Seiring dengan pembelahan sel ini, materi genetik akan menetap dan terbawa. Kemudian setelah selesai membelah, sel hidup yang baru akan memiliki susunan materi genetik yang sama dengan profag. Nah, sewaktu-waktu apabila pertahanan sel inang lemah dan kekurangan air, maka akan berlanjut ke siklus litik. Seperti itu. Jadi ada 4 tahapan ya. Kalau di siklus lisogenik ini. Apa saja sih perbedaan antara reproduksi siklus litik dan lisogenik pada virus ini? Ada yang tahu? Nah, jadi Ibu akan menyampaikan perbedaan-perbedaan pada antara siklus litik dan siklus lisogenik. Yang pertama yaitu sifat virus pada hospes pada siklus litik ini non virulen atau tidak mempunyai ketahanan. Kemudian ada patogen yang menyebabkan penyakit. Kemudian sedangkan pada siklus lisogenik ini adanya virulen yang mempunyai ketahanan dan patogennya ini tidak menyebabkan penyakit. Kemudian perbedaan yang kedua antara siklus litik dan lisogenik yaitu keadaan akhir hospes pada siklus litik ini, hospes inangnya ini akan lumpuh lalu mati. Kemudian pada siklus lisogenik, hospes akan hidup. Perbedaan yang ketiga yaitu materi genetik hospes di siklus litik digunakan oleh virus dan di siklus lisogenik ini terintegrasi dengan materi genetik virus kemudian membentuk profag. Kemudian perbedaan yang keempat antara siklus litik dan siklus lisogenik ini waktunya. Jika di siklus litik ini relatif cepat sekitar 20 menit, sedangkan di siklus lisogenik ini relatif lama tergantung keadaan pertahanan selnya. Kemudian contoh virus yang bereproduksi secara siklus litik ialah seluruh jenis virus. Nah, sedangkan yang bereproduksi secara lisogenik contohnya ini bakteriofag, kemudian HIV dan herpes. Seperti itu. Oke, setelah kita mengetahui bagaimana reproduksi dari siklus litik dan lisogenik virus dan mengetahui perbedaannya itu apa saja, selanjutnya kita akan membahas mengenai peran virus dalam kehidupan kita. Peranan virus dalam kehidupan ada yang menguntungkan dan ada yang merugikan. Yang pertama, Ibu akan menyampaikan peran menguntungkan virus bagi manusia antara lain yang pertama sebagai vektor rekayasa genetika. Virus dapat direkayasa dengan disisipi gen yang menguntungkan sehingga virus dapat menjadi pembawa atau vektor. Kemudian virus ini dapat melemahkan bakteri patogen ketika bakteri yang disisipi virus ini akan membentuk profag yang bersifat tidak ganas sehingga patogen ini akan menjadi lemah. Kemudian yang ketiga, virus menguntungkan sebagai pembuatan vaksin. Vaksin merupakan antigen
yang telah lemah atau hilang patogenetisnya dan dapat merangsang ingatan imunologis dan pembentukan antibodi dan interferon tubuh secara alami. Nah, contoh vaksin yaitu yang telah kita lakukan yang seperti vaksin poliosal, kemudian vaksin polio oral, vaksin rabies, vaksin hepatitis B, vaksin influenza, kemudian vaksin cacar, dan vaksin MMR atau measles, mumps dan rubella, dan vaksin-vaksin yang dilakukan pada akhir-akhir ini. Kemudian tadi kita telah mengetahui bahwa terdapat beberapa peran virus yang menguntungkan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai peran virus yang merugikan. Nah, berikut merupakan peranan virus yang merugikan. Virus ini yang merugikan dapat menimbulkan penyakit, baik itu penyakit pada tumbuhan, penyakit pada hewan, dan maupun penyakit pada manusia, karena seluruh virus yang ada ialah vektor penyakit. Nah, berikut merupakan contoh-contoh virus yang menjangkiti hewan, tumbuhan, dan manusia. Di slide berikutnya ya, ada gambar contoh virus dan virusnya apa saja. Baik, sekian untuk pertemuan kali ini. Jangan lupa dicatat apabila ada yang penting, dan jangan lupa dikerjakan LKPD yang nanti Ibu akan bagikan di grup kelas melalui link soal berupa pilihan ganda. Selanjutnya di pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai pencegahan penyebaran virus HIV dan lainnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.